Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Felanda Harfiana dari TRKI 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis tray yang dibimbing oleh Bapak MD Yulianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Jenis-jenis tray diantaranya yaitu shift tray, valve cap tray, kemudian bubble cap tray. Yang pertama yaitu shift tray, di mana tray ini merupakan salah satu jenis tray yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis tray yang lainnya. Untuk kontak pasanya yaitu input liquid yang berupa reflux dan umpan akan diinputkan melalui top kolom, kemudian akan mengalir melalui downcomer melewati tray-tray pada kolom distilasi. Selanjutnya pada tray terdapat weir yang berguna sebagai penghalang atau pembatas liquid agar liquid tidak langsung turun pada tray selanjutnya. Selain itu, weir ini juga berfungsi sebagai penampung liquid sehingga nantinya kontak fasa antar liquid dan uap terjadi secara efektif. Kemudian uap akan diinputkan melalui bottom column, kemudian akan melalui lubang-lubang kecil pada shift tray, sehingga nantinya akan terjadi kontak antar fasa liquid dan fasa uap. Diikuti dengan perpindahan panas dan perpindahan massa, sehingga nantinya komponen yang volatil akan berubah menjadi uap dan akan naik menuju top kolom, sedangkan komponen yang non volatil akan mengembun, kemudian akan mencair sehingga akan turun menuju tray selanjutnya. Selanjutnya adalah valve cap tray, di mana tray ini hampir sama seperti shift tray, namun bedanya adalah pada tipe valve cap tray terdapat cap yang bisa dinaikkan atau diturunkan tergantung pada kecepatan laju alir dari uap. Untuk proses kontak fasenya yaitu input liquid yang berupa reflux dan umpan akan diinputkan melalui top kolom, kemudian akan mengalir melalui downcomer melewati tray-tray yang berada pada kolom distilasi. Kemudian pada tray terdapat weir yang berguna sebagai penghalang atau penghambat liquid agar liquid tidak langsung mengalir menuju tray selanjutnya. Selain itu, weir juga berfungsi sebagai penampung liquid sehingga efektivitas dari kontak fasa cairan dan uap akan semakin tinggi. Uap akan diinputkan melalui bottom column, kemudian akan melalui tiap-tiap riser pada valve cap tray, sehingga nantinya uap akan memenuhi ruangan pada valve cap tray, dan valve cap tray akan terangkat dan akan terjadi kontak fasa antara fase liquid dan fase uap yang diikuti dengan perpindahan panas dan perpindahan massa. Nantinya komponen yang volatil akan berubah fase menjadi uap dan komponen yang non volatil akan berubah fase menjadi cair sehingga nantinya akan mengalir menuju tray selanjutnya melalui downflow. Selanjutnya yaitu bubble cap tray, di mana bubble cap tray ini yang pertama yaitu input liquid akan diinputkan berupa reflux dan umpan dari top kolom, kemudian akan mengalir melalui downcomer melewati tray-tray yang berada pada kolom distilasi. Kemudian pada tray di sini terdapat weir yang berguna sebagai penghalang atau penghambat liquid sehingga nantinya liquid tidak langsung mengalir menuju tray selanjutnya. Selain itu, weir ini juga berfungsi sebagai penampung liquid sehingga efektivitas dari kontak fase liquid dan fase uap akan semakin tinggi. Uap akan diinputkan dari bottom column, kemudian akan masuk melalui riser pada bubble cap,
Kemudian uap akan memenuhi ruangan dari bubble cap sehingga akan terjadi kontak antara fase liquid dan fase uap yang diikuti dengan perpindahan panas dan perpindahan massa. Sehingga nantinya komponen yang volatil akan berubah fase menjadi uap dan komponen yang non-volatil akan berubah fase menjadi cair dan akan mengalir melalui downflow untuk menuju tray selanjutnya. Selanjutnya adalah batasan operasi pada kolom tray. Apabila suatu kondisi operasi terjadi di luar satisfactory operation area, maka dapat mengakibatkan beberapa hal diantaranya seperti entrainment, kemudian yang kedua ada flooding, yang ketiga ada conning, dan yang keempat terdapat leaking. Entrainment merupakan liquid yang terbawa oleh uap menuju tray di atasnya. Kemudian terdapat flooding, di mana flooding ini merupakan terendamnya tray oleh liquid dikarenakan terlalu cepatnya laju alir dari uap, atau bisa juga dikarenakan karena terlalu cepatnya laju alir dari liquid. Kemudian yang ketiga ada conning, yaitu terjadi dikarenakan laju cairan yang sangat rendah sehingga uap akan mendorong cairan dari tray. Akibatnya tidak terjadi kontak antara fase liquid dengan fase uap. Kemudian terdapat juga whipping, di mana cairan akan turun melalui pori-pori plate dikarenakan aliran uap yang tidak cukup menahan level cairan pada plate. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.